Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 yang beranggotakan 1. Fatwa Anissa Fitri dengan NIM 20030960007. Yang kedua yaitu Muizzatun Nurrohmah dengan NIM 20030960013. Yang ketiga yaitu Maulinda Ananta dengan NIM 20030960020. Dalam video kami kali ini, kelompok kami akan membahas tentang pendidikan anti-bullying. Untuk pembahasan yang pertama yaitu social skill dan anti-bullying. Definisi social skill. Social skill merupakan kemampuan individu yang berbeda pada masing-masing orang yang akan menimbulkan akibat ketika berinteraksi dengan orang lain. Social skill juga diartikan sebagai kemampuan untuk berinteraksi baik berupa perilaku positif maupun negatif, dan perilaku tersebut akan mendapat reinforcement ataupun punishment dari pihak lain menurut Libet dan Levinson. Dapat disimpulkan bahwa kemampuan keterampilan sosial merupakan suatu perihal yang sangat penting dimiliki seorang individu dalam menjalin interaksi sosial. Ketika keterampilan sosial yang dimiliki seseorang pada taraf positif, maka akan menghasilkan suatu interaksi sosial yang positif pula. Yang selanjutnya yaitu pengertian bullying. Bullying merupakan kata dari bahasa Inggris yang berasal dari kata bully yang artinya penggertak atau orang yang mengganggu orang yang lemah. Dalam bahasa Indonesia, seringkali dipakai masyarakat untuk menggambarkan fenomena bullying, diantaranya adalah penindasan, pemalakan, pengucilan, atau intimidasi. Bullying juga termasuk ke dalam tindakan kekerasan yang merugikan orang lain, karena tindakan yang dilakukan untuk menyakiti orang lain atau ingin mencapai tujuan tertentu, misalnya mencari perhatian, ingin berkuasa di sekolah, bahkan ingin dibilang jagoan. Apabila bullying dilakukan terus-menerus, akan menimbulkan rasa trauma, ketakutan, kecemasan, depresi, bahkan kematian. Faktor penyebab bullying. Yang pertama yaitu perbedaan. Seorang individu atau kelompok dapat menjadi sasaran intimidasi di tempat kerja karena orang lain memandang bahwa mereka adalah anggota baru yang berbeda. Yang kedua yaitu pengaruh media sosial yang tidak tepat. Media sosial seharusnya digunakan secara tepat dan masih dalam pengawasan orang tua, terkhusus anak-anak yang masih perlu banyak belajar. Media sosial juga memiliki dampak buruk jika digunakan secara tidak tepat dan dapat menjadi penyebab bullying terjadi. Yang ketiga yaitu kekuasaan. Seseorang biasanya menggunakan kekuasaan dan jabatannya untuk menekan orang lain yang dianggap lebih lemah. Yang keempat yaitu meningkatkan rasa percaya diri. Tindakan bullying terkadang dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan diri orang lain sehingga bisa membantunya untuk mengatasi rasa ketidakmampuan. Yang kelima yaitu persepsi ancaman. Beberapa orang melakukan bullying pada orang lain karena orang lain dianggap sebagai ancaman bagi mereka secara pribadi atau ancaman terhadap posisi mereka. Untuk selanjutnya yaitu faktor-faktor penyebab terjadinya bullying menurut Aristoteles. Yang pertama yaitu dari keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, seperti orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan atau situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik yang terjadi pada orang tua mereka dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Faktor yang kedua yaitu sekolah. Bullying berkembang dengan pesat dalam lingkungan sekolah, sering memberikan masukan negatif pada siswanya, misalnya berupa hukuman yang tidak membangun sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah.
Faktor yang ketiga adalah kelompok sebaya. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. Yang keempat, kondisi lingkungan sosial. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya, sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar siswa. Dan yang kelima adalah tayangan televisi dan media cetak. Televisi dan media cetak membentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Pendidikan anti-bullying dalam Quran Surat Al-Hujurat ayat 11. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairam minhum wala nisa'um min nisa'in asa an yakunna khairam minhunna wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqabi bi'sa ismul fusuqu ba'dal imani wa man lam yatub fa ulaika humudz zalimun. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diolok-olok lebih baik dari mereka yang mengolok-olok. Dan jangan pula perempuan mengolok-olok perempuan lain, karena boleh jadi perempuan yang diolok-olokkan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela satu sama lain, dan janganlah saling memanggil dengan gelar yang buruk. Seburuk-buruknya panggilan adalah panggilan yang buruk atau fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Kata kaum pada ayat tersebut berasal dari kata qoma, yaqumu, qiyam, yang berarti berdiri atau bangkit. Kata kaum biasanya digunakan untuk menunjukkan sekumpulan manusia yang bangkit untuk berperang membela sesuatu. Karena itu pada awalnya kata kaum digunakan untuk kaum pria, bukan pada kaum wanita. Sebagai kelompok manusia yang memiliki kekurangan baik fisik maupun mental, manusia mau tidak mau harus berinteraksi dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Dalam interaksi tersebut sangat dimungkinkan terjadi gesekan dan benturan, sehingga dapat menimbulkan keadaan yang kurang menguntungkan dirinya masing-masing. Untuk itu, ayat tersebut mengingatkan agar kita tidak saling menjelek-jelekkan dan mengejek, bahkan membuka aib orang lain. Pada ayat tersebut, kata kaum dihubungkan dengan kelompok orang-orang yang beriman, baik laki-laki maupun perempuan. Ini menunjukkan bahwa kata kaum berhubungan dengan manusia. Al-Quran menghendaki agar hubungan kemasyarakatan manusia dapat berjalan dengan baik, hendaknya disertai dengan etika. Antara satu dan lainnya tidak boleh saling mengejek, memanggil dengan sebutan gelar yang buruk. Kemudian yaitu hadis tentang pendidikan anti-bullying. Rasulullah bukanlah orang yang suka melaknat dan mencaci maki. Haddatsana Muhammad bin Sinani haddatsana Fulayh bin Sulaiman haddatsana Hilal bin Ali an Anas qala lam yakun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fahishan wala la'ana wala sababa. Artinya, berkata kepadaku Muhammad bin Sinan, berkata kepadaku Fulay bin Sulaiman, berkata kepadaku Hilal bin Ali dari Anas. Dia berkata,
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bukanlah pribadi yang suka berkata kotor atau jorok, pelaknat dan pencaci maki. Hadis riwayat Al-Bukhari. Kemudian larangan memaki dan membunuh. Hadatsana Sulaiman bin Harb hadatsana Syu'bah Mansur qala sami'tu Aba Wa'il yuhadditsu an Abdillah qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimu fusuqun wa qitaluhu kufr. Artinya, berkata kepadaku Sulaiman bin Harb, berkata Syu'bah dari Mansur, dia berkata, saya mendengar Abu Wail berkata dari Abdullah, dia berkata bahwa Rasulullah bersabda, mencaci maki muslim perbuatan fasik dan membunuh muslim perbuatan kufur. Hadis riwayat Al-Bukhari. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang akhlak terpuji. Akhlak terpuji bisa disebut dengan akhlakul karimah atau akhlakul mahmudah. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Yatimin Atwah, bahwasanya akhlak terpuji adalah segala sikap atau tingkah laku yang baik. Akhlak mahmudah merupakan relasi dan tingkah laku yang terpuji dalam ajaran agama Islam. Akhlak, etika, atau norma dapat juga dikatakan sebagai moral dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya yaitu macam-macam karakter terpuji. Karakter terpuji terbagi menjadi beberapa macam. Di sini saya akan menyebutkan 10 karakter terpuji, yaitu yang pertama religius, yang kedua jujur, yang ketiga toleransi, yang keempat disiplin, yang kelima kerja keras, yang keenam kreatif, yang ketujuh mandiri, yang kedelapan demokrasi, yang kesembilan rasa ingin tahu, dan yang terakhir semangat. Materi selanjutnya yaitu menghargai pluralisme dan toleransi di tengah perbedaan. Pengertian dari pluralisme yaitu pluralisme merupakan suatu gagasan yang mengakui kemajemukan realitas, guna mendorong setiap orang untuk menyadari dan mengenal keberagaman di segala bidang kehidupan seperti agama, sosial, ras, dan budaya, dan yang lainnya. Pluralisme bukanlah paham yang secara tiba-tiba muncul dari ruang hampa, tetapi di situ terdapat penghubung yang kokoh antar diskursus sekularisme, liberalisme, yang kemudian lahirlah pluralisme. Pengertian pluralisme dalam konteks kontemporer bisa dinyatakan sebagai keterlibatan aktif dalam keragaman dan perbedaannya untuk membangun peradaban bersama. Mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Apabila ada kesalahan kata, kami mohon maaf. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.